Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi spesial untuk hari ini kita akan membuat video rekomendasi teman-teman ya, untuk TV 55 inch terbaru di tahun 2023 dari Sony ini. Jadi seperti biasa di sini untuk video rekomendasi, TV yang akan kita rekomendasikan adalah TV terbaru dari Sony berukuran 55 inch di tahun 2023 ini teman-teman ya. Tentunya nanti kita akan spill juga untuk tampilan kualitas gambar, fitur apa saja yang ada di TV-nya, dan terakhir nanti kita akan spill juga untuk harga dari TV ini. Dan seperti biasa, untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Rekomendasi yang pertama, di sini ada LED TV dari Sony di seri KD55X75K teman-teman ya. Sebenarnya ini TV keluaran tahun 2022, tapi untuk sementara untuk seri penggantinya belum masuk teman-teman ya. Jadi ini masih saya rekomendasikan karena stoknya pun juga lumayan banyak. Di seri ini dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan tampilan kualitas frame rate layar mencapai 60 Hz. Di tampilan layar sendiri kita bisa lihat, ini dia tampilan warna dari TV-nya, dan ini merupakan seri KD55X75K berukuran 55 inch. Dari segi prosesor, TV ini sudah menggunakan prosesor X1 prosesor dilengkapi dengan color picture-nya dilengkapi kualitas 4K X Reality Pro ya, dan motion flow-nya up sampai 200. Untuk speakernya dia sudah menggunakan Dolby Audio teman-teman ya. Di sini juga kita bisa lihat tampilannya kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk OS sendiri, TV ini sudah menggunakan Google TV, tapi yang di seri ini kenapa paling rendah? Karena dari segi tampilan dia masih terdapat frame di bagian tampilan pinggir TV-nya ya. Jadi istilahnya tampilannya masih udah lama ya kita bisa lihat, tapi untuk fiturnya sih lengkap banget. Kita bisa lihat ini dia kualitas gambar. Nah untuk panelnya sendiri di sini dia sudah menggunakan panel hard panel ya, jadi dia tidak menggunakan soft panel. Jadi untuk kualitas gambarnya pun juga lumayan oke, dan ketahanan TV-nya pun juga lumayan bagus. Kita bisa lihat, ini dia tampilannya. Dan di sini juga untuk dari segi tampilan bagian sampingnya di sini kita bisa lihat ini bagian belakangnya. Kita bisa lihat menggunakan bahan plastik seperti ini, dan terdapat sirkulasi udara di bagian belakangnya agar TV tidak gampang overheat. Mounting bracket pun juga sudah ada, dan untuk kelengkapan portnya sendiri di sini dia ada 2 slot USB, ada 3 slot HDMI, dan serta sudah ada HDMI EARC ya. Di sini juga ada headphone jack dan ada untuk antena TV ya. TV ini juga ada support siaran digital. Di bagian sampingnya sendiri dia sudah belakang ya, ada kabel RCA. Bisa coba saya nyalakan lampu dulu. Nah ini ada kabel RCA yang merah, putih, dan kuning itu. Ada LAN dan optikal ya, jadi cukup lengkap untuk portnya. Oke, itu dia tampilan TV-nya. Kita coba cek sekarang untuk tampilan menunya. Oke, dari tampilan Google TV-nya semua hampir sama teman-teman ya, baik dari segi tampilan aplikasi dan lain-lainnya semua masih sama. Di sini yang pertama ada demo aplikasi, Play.com, Netflix, TikTok, dan punya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Dan tentunya kalian bisa menambahkan aplikasi tambahan di Google Play Store, baik game, entertain, dan masih banyak lagi. Oke, kita bisa lihat untuk bagian settingannya. Kita bisa lihat untuk penyimpanannya di sini di seri X75K ini. Penyimpanannya kurang lebih yang tersisa itu, coba kita kembali ke sistem ya, di sistem. Oke, dia penyimpanannya di sini kita bisa cek lagi 9,4 GB. Itu dia untuk penyimpanan di seri X75K ini teman-teman ya. Dan terakhir sekarang juga saya spill untuk harganya. Jadi untuk harga spesial dari X75K ini yang terupdate sekarang harganya di kisaran 7.899.000 ya, dan ketika kalian langsung ke toko mungkin akan mendapatkan harga di kisaran 7,5 juta ya, atau tambahan potongan lagi. Oke, untuk rekomendasi yang pertama. Sekarang kita masuk ke rekomendasi yang kedua. Kita masuk ke rekomendasi yang kedua. Di sini ada seri terbaru dari Sony ya, berukuran 55 inch dengan seri KD55X80L. Jadi sekedar info, TV ini merupakan seri keluaran terbaru dari Sony di tahun 2023 ini teman-teman ya.
Dari segi fitur, kualitas layar dia sama, sudah menggunakan refresh rate 60 Hz, dan untuk motion flow-nya up sampai 200 ya. Yang membedakan di sini dengan seri X75, di seri X80L ini sudah menggunakan frameless, jadi tampilannya jauh lebih slim dan tidak terdapat frame di bagian pinggiran TV-nya. Jadi sangat full ya untuk tampilan TV-nya sendiri. Dari segi fitur, di sini kita bisa lihat untuk prosesornya sendiri dari X80L ini, dia sudah menggunakan X1 prosesor. Jadi ini memang prosesor unggulan dari Sony teman-teman ya. Di bawahnya XR prosesor. Untuk X80L ini dia ready dari ukuran 85, 75, 65 dan 55 inch, dan tentunya resolusinya sudah 4K HDR teman-teman ya. Dari color picture dia sudah menggunakan Triluminous Color Pro dilengkapi dengan X Reality Pro ya. Nah ini upgrade terbaru dari Sony, dan ada Motion Flow XR 200. Dari segi speaker, dia sudah menggunakan X-Balance speaker dan sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos. Serta untuk OS sudah Google TV dan sudah support dengan hands-free voice ya. Alias kalian bisa istilahnya melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Cukup dengan kode OK Google kalian bisa melakukan perintah suara. Oke, di sini juga ada fitur tambahan adalah game menu ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan ketika kalian bermain PS5. Oke. Bisa lihat di tampilan layarnya sangat cerah, bersih, dan tentunya clarity-nya lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya. Dari segi tampilan samping, ketebalannya juga ada perubahan ya, agak lebih tipis dibandingkan seri sebelumnya, dan terdapat juga kayak ventilasinya di belakangnya, jadi mengurangi TV dari overheat. Dan mounting bracket pun juga udah ada, serta untuk portnya di sini kita bisa lihat juga kelengkapan pertama itu dia ada 2 slot USB, ada optical, ada headphone jack yang warna hijau itu, ada RCA, dan ada 4 slot untuk HDMI. Di antaranya ada HDMI ARC juga teman-teman ya. Di bagian bawahnya juga ada LAN, dan untuk antena pun juga sudah ready ya. Optical pun juga udah ada. Oke, TV ini juga sudah support dengan siaran digital. Jadi kalian tidak perlu menambahkan set-top box lagi di TV ini. Alias kalian sudah mendapatkan otomatis siaran digital dari TV ini, dan kalian tinggal konekkan dengan antena. Oke, sekarang kita ke tampilan menunya. Oke, dari sisi tampilan menu, dia Google-nya kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tidak ada perbedaan, dia hampir sama dengan seri sebelumnya. Cuman plusnya di seri X80K ini ada tambahan aplikasi di Bravia Core-nya, dan tampilan layarnya jauh lebih mulus ya dibandingkan seri X75K. Ini dia video-video yang direkomendasikan, dan di bagian settingan sendiri lumayan banyak. Kita bisa lihat di sini upgrade-nya, ada mode gambarnya, standar, cinema, game pun juga ada teman-teman. Jadi kalian bisa setting sesuai kemauan kalian, atau sesuai kebutuhan lah istilahnya teman-teman ya. Dan di sini ada output audio, dashboard echo, ini mode tambahan dari Sony di seri L teman-teman ya. Jadi ini mode standar, kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga kita bisa lihat tampilan aplikasinya untuk di bagian settingan gininya teman-teman ya. Apa namanya itu penyimpanannya. Nah ini upgradean di seri X80L ke atas. Dia sudah menggunakan storage penyimpanan di angka kalau nggak salah 20 GB teman-teman ya. Jadi kalian bisa menyimpan aplikasi yang jauh lebih banyak dibandingkan seri TV Sony sebelumnya di seri K teman-teman ya. Oke, jadi itu dia fitur-fitur dari X80L, rekomendasi yang kedua. Dan sekarang kita langsung saja spill untuk harganya. Jadi spesial promo dari Sony dengan seri KD55 X80L, karena dia baru launchingnya, cashback tidak terlalu banyak. Harganya di kisaran 10.995.000. Nah ini masih bisa ada potongan teman-teman, jadi kalau kalian langsung ke toko bisa saya kasih cashback tambahan lagi. Jadi kalian bisa langsung datang ke toko atau klik link di bawah ya, langsung masuk ke link Tokopedia saya langsung ya, bisa kalian tawar-tawar langsung bisa. Oke, ini untuk seri 55X80L, dan kita langsung sekarang masuk ke rekomendasi yang terakhir ya. Sip, saja kita mulai. Untuk rekomendasi yang terakhir di sini ada TV Sony ya, sama merupakan seri terbaru dari Sony berukuran 55 inch di seri XR 55X90L. Jadi ini merupakan seri paling tinggi dari Sony teman-teman ya di tahun 2023 ini. Kita bisa lihat dia sudah merupakan seri new 2023 dari Sony, dan tipenya ini dia di seri X90L. Nah, jadi X90L ini ready dari ukuran 55 paling kecil, 65 lanjut ke 75 dan 85 inch. Dari resolusi layar dia sudah menggunakan 4K HDR 120 Hz ya. Untuk pergerakan gambar sudah 120 gambar per detik, dilengkapi dengan kualitas layar yang sudah menggunakan full array. Jadi full array itu pengertiannya panel lampu LED-nya jauh lebih banyak atau menyeluruh di tampilan TV-nya, sehingga mampu menghasilkan kontras dan clarity lebih tinggi dibandingkan LED standar pada umumnya.
ya. Kita bisa lihat ini dia real warnanya dari Sony dengan seri X90L ini. Di sini kita bisa lihat fitur-fitur tambahannya dari Sony, teman-teman ya. Mulai dari XR3 Luminous Color Pro dilengkapi dengan clear image, jadi gambarnya jauh lebih bersih dan tidak ada istilahnya blur ya di bagian pinggiran-pinggiran gambarnya. Di sini juga kita bisa lihat ada XR Motion Clarity, dan untuk speakernya sendiri yang menjadi keunggulan di seri ini, dia sudah menggunakan akustik multi audio dilengkapi dengan 3D surround dan sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos Vision ya. Nah, jadi speaker TV di seri ini dia berada di dalam layar dan di pinggir-pinggir teman-teman ya, atau frame by frame. Kita bisa lihat. Nah, dari segi tampilannya di seri ini dia sudah menggunakan tampilan narrow bezel. Jadi tampilannya kotak seperti ini teman-teman ya, menambah kesan elegan, dan ditambah lagi warna stainless di pinggiran atas TV-nya, kiri dan kanan, dan bagian bawah dari TV-nya. Kita bisa lihat tidak terdapat frame di bagian pinggirnya, jadi sangat full ya. Jadi sangat luas, kalian bisa menonton video atau film di TV ini. Jadi sangat keren banget ketika kalian letakkan di tembok ataupun di meja ya. Kakinya juga sangat bagus, dan bagian kaki ini bisa kalian setting di 2 level ya tingginya. TV ini juga sudah support dengan hands-free voice, jadi kalian bisa melakukan perintah suara di TV ini langsung ya, tanpa menggunakan remote lagi. Nah, ini juga dia fitur-fiturnya. Dari segi OS dia sudah menggunakan Google TV, hands-free voice juga sudah ada, dan ada tampilan settingan Google game menu teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan settingan game secara instan tanpa istilahnya settingannya masuk ke settingan awal lagi. Jadi kalian bisa langsung disetting ketika kalian connect ke PS atau game konsol lainnya ya, bisa kalian aktifkan. Oke, TV ini juga ada support dengan HDMI 2.1, jadi kalian bisa melakukan istilahnya game-game PS itu lebih oke teman-teman ya untuk pergerakan gambarnya. VRR juga udah ada, jadi kalian bisa istilahnya pergerakan gambarnya jauh lebih oke dan tidak patah-patah ya. Itu bisa diaktifkan nanti di settingan HDMI, nanti saya tunjukkan lah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk portnya sendiri ada 2 slot USB, ada optical, ada headphone jack yang warna hijau ini, ada RCA, dan ada 4 slot HDMI, diantaranya 2 slot HDMI standar dan 2 slot HDMI 2.1. Di sini juga ada untuk LAN, kita bisa lihat di sini, atau internet menggunakan kabel, dan ada untuk antena ya. TV ini juga udah support dengan siaran digital, jadi kalian perlu membelikan setup boxnya lagi. Dan ini bisa kalian bracket TV-nya itu tempel di tembok ya. Oke, sekarang kita ke tampilan menunya. Oke, di tampilan Google-nya kurang lebih hampir sama ya. Di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasinya semua hampir sama. Dan kalian bisa menambahkan aplikasi di sini, baik itu game, entertain, sama dengan seri tadi yang saya jelaskan. Dan untuk penyimpanannya sama, dia udah 20 GB teman-teman ya. Dan yang menarik di sini, di seri ini dia ada settingan untuk VRR. Nah, ini saya janjikan tadi, untuk mengaktifkannya kalian tinggal pilih saluran input, dan kalian bisa cek di input eksternal, dan kalian tinggal pilih di format sinyal HDMI. Kalian bisa pilih di HDMI 3 atau HDMI 4 ya, namanya format VRR. Jadi ketika kalian ingin bermain PS5, kalian wajib mengaktifkan fitur ini untuk mendapatkan pergerakan gambar dan kualitas warna yang sangat oke pada saat bermain game PS5 atau game konsol lainnya lah istilahnya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia untuk fitur Google TV udah saya jelaskan. Dan untuk terakhir, harganya saya spill dari TV ini. Harganya itu kurang lebih di kisaran untuk seri 55 dan 999.000 teman-teman ya. Bisa ulang lagi, di kisaran harga 15.999.000. Oke, jadi segitu saya sih untuk rekomendasi TV 55 inch dari Sony ya di tahun 2023 ini. Dan nanti mungkin saya akan nyusul lagi, mungkin masuk seri baru saya akan spill lagi lah istilahnya. OLED-nya belum, nanti OLED khusus ya di seri A80L-nya akan saya review juga. Oke, jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.